Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, bulunya hitam bertajam kuku. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah alun makan katupek gulai paku. Apa kabar semua, Bapak Ibu sehat? Tadi Pak Rektor ada menyebut satu bait yang terekam di kepala saya, memetik delima di hari petang, delima dipetik di kota Padang. Abdul Somad baru hari ini datang, karena memang baru sekarang dia diundang. Sebetulnya sudah lama diundang, tidak salah siapapun, sudah lama diundang. Hanya saja yang menjadwalkan ini baru sekarang dia. Saya ke Sumatera Barat setahun 2 kali, karena kalau setiap ada undangan datang itu waktu habis di kelok 9. Maka saya datang kemari dijadwalkan setahun 2 kali. Sekali datang itu 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Senin mesti pulang, sebab kalau lebih dari ampe hari 3 malam beko disangko orang ala membuka cabang pulau di. Yang sama-sama kita hormati Bapak Prof Ganefri PhD, Datuk Junjungan Nan Bagadiang, beserta ibu, di samping Prof juga pimpinan majelis taklim. Jadi kalau ada orang mendikotomikan, kalau sudah Prof di kampus tidak pengajian lagi, kalau sudah pengajian berarti tidak Prof. Kalau mau melihat kombinasi itu ada di UNP. Bapak-bapak wakil rektor, dekan, ketua jurusan, kepala biro, semua dosen Civitas Akademika ini kalau saya sapa satu-satu sampai azan Jumat baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alum babini dan alum basunat. Kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moderator kita, saya menyebut nama beliau satu hari 5 kali. Saking dekatnya hubungan kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mana nama beliau Pak Ustaz? Terlewat, kita baca dari pangkal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Pak Dr. Hanif. Dan beliau membalasnya juga menyebut nama saya lebih dari 5 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitulah kami dipersatukan. Jadi kalau hari ini nampak kami duduk bersanding bersama berfoto tadi, Bapak Ibu jangan cemburu, karena sesungguhnya agama, religion, bangsa, nation. Jadi setiap orang sekarang dibenturkan. Kalau dia bicara kebangsaan, dia harus melepaskan agama. Kalau dia bicara agama, berarti dia jangan bawa-bawa kebangsaan. Ketika orang berani berkata NKRI, jangan bawa Allahu Akbar. Ketika ada orang berkata Allahu Akbar, berarti anti NKRI. Ini mazhabnya datang dari mana? Maka agama, religion, nation, kebangsaan tidak pernah dibenturkan. Berjalanlah dari Sabang sampai Papua, suku mana yang berhasil mengkawinkan antara nation dengan religion, maka kita lihat adat basandi syarak basandi kitabullah, itu berasal dari Minangkabau.
Orang boleh berkata, kita bangsa Indonesia, Nusantara, tidak pernah mendikotomikan, tidak pernah mengkontradiktifkan antara agama dengan kebangsaan. Betul. Filosofinya datang dari mana? Jadi orang kalau bicara Minangkabau, jangan yang dia pikirkan randang saja, tapi ada pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari bumi ini, dibawa ke dataran nasional. Datang Ustaz Abdul Somad, disambut dengan tari gelombang. Apanya yang bergelombang? Memang tariannya bergelombang, tapi saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kemari, hati tamu itu juga bergelombang menengok yang menari-menari. Laki-lakinya menutup kepala. Menutup kepala itu sunnah. Dalam ilmu hadis, orang yang tidak menutup kepala maka tidak diterima periwayatan hadisnya. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah adab. Adab itu tidak terkait dengan halal haram. Adab itu masalah kepantasan. Misalnya saya datang kemari pakai jaket kulit, pakai celana jeans, bawa helm. Hai guys, kira-kira itu masalah halal haram selesai karena aurat tertutup, tapi kena pada bab kepantasan. Saya yakin kalau begitu gaya saya, ini bapak-bapak ibu prop sudah berbisik lah, kanai nampaknya berbisik. Jadi kalau mau melihat bagaimana sejalan antara nation dengan religion, dalam adab Islam laki-laki menutup kepala. Pemuda-pemuda Minangkabau yang menyambut tadi batutui kapalon, menutup aurat, lutut tertutup. Itu yang laki-laki yang di depan. Di mana posisi perempuan? Perempuan tadi berada di belakang. Bagaimana perempuan Minangkabau? Rambutnya tertutup, bajunya baju kurung, dan baju yang atas itu menutup sampai hampir ke lutut, dan kakinya bertutup. Yang laki-laki tak bertutup. Apakah karena kurang anggaran? Tidak, itu tidak terkait dengan itu, karena memang begitu pencak silat. Ini bukan karate, ini bukan taekwondo, ini budaya asli produk kita. Kakinya tak bertutup, tapi kaki perempuan bertutup. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan kaki bukan aurat, tak perlu ditutup. Makanya jamaah yang datang dari India, Pakistan, Bangladesh, itu kakinya tak pakai kaos kaki, tapi mazhab Syafi'i menutup kaki. Itu bisa dilihat, videonya bisa diulang nanti dalam acara penyambutan. Kalau tak sempat merekam, bisa dilihat di Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masalah datang menyambut, lalu kemudian dibawakanlah satu tempat, setelah itu dibukakan. Saya terdengar bisikan yang membawa tadi ke depan, disobek saja Pak. Kenapa dia kasih tahu disobek? Sebab ambo pernah ndak tahu, ambo ambil satu daun sirih, ambo kunyah lamo banabihnya. Mungkin ada juga orang kanai selain ambo, itu maka dia kita sobek saja Pak. Formalitasnya begitu, tapi aslinya dulu ambo masuk ke suku Talang Mama di pedalaman hutan. Lalu sampai di dalam disambut kepala suku. Dia ambil daun sirih, ambo pun mengambil daun sirih. Diambilnya kapur, dia oles, saya pun mengoleskan kapur. Diambilnya gambir, dia percikkan, saya percikkan juga gambir. Diambilnya pinang muda, dia belah, saya ambil juga pinang muda. Dia lipat, saya lipat. Dia kunyah, saya kunyah. Dia senyum, saya tidak. Lalu kemudian saya yang bingung bertanya, dari mana datang tradisi menyambut tamu memakan ini? Mereka tak bisa menulis, tapi mereka menghafal petatah petitih dari nenek moyang mereka. Apa katanya? Beraja ke Indragiri, berinduk ke Pagaruyung. Adat itu mereka ambil karena satu dan lain hal mereka pergi menelusuri sungai, sampailah mereka ke sana.
Nama kampung itu Lemang. Saya tanya, dari mana dasar kata Lemang ini? Datanglah dulu Datuk Perpatih nan Sabatang, lalu kami suguhkan pulut yang dimasak di dalam buluh bambu. Ketika dimakannya, kata dia, ku kasih nama kampung ini Lemang, kata orang Melayu, Lemang, kata orang mereka. Sampai ke sana, adat istiadat itu dipakai sampai hari ini. Mereka menyambut tamu. Saya tidak mau disambut dengan welcome. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya disambut dengan tarian-tarian. Setelah itu laki-laki datang membawa piring. Apa makna daun sirih itu? Di situ ada kelatnya, di situ ada pahitnya, di situ ada pedarnya, di situ ada pedasnya. Maka telanlah. Nanti setelah sampai kau di bumi Minangkabau ini, wahai Abdul Somad, kau akan merasakan pedarnya, pahitnya, pedasnya. Tapi kalau kau sudah ketagihan, tak tahan sehari tanpa makan daun sirih. Tapi orang sekarang tidak lagi makan daun sirih karena sudah dijadikan sebagai pasta gigi. Gosok gigi pagi. Anda mau selamat dari ulat gigi, pakailah pasta gigi dengan daun sirih. Betul, orang-orang tua kita dulu kalau makan sirih itu tidak akan kena ulat gigi. Kenapa? Mancalia warnanya sajalah takwi ulat gigi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang orang makan daun sirih. Islam tidak melarang campur aduk. Ini bukan universitas Islam, Universitas Negeri Padang. Tidak ada bawa-bawa Islam. Tapi waktu menari tadi, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu bukan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu tarian adat. Tapi karena kita sudah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Di sini pun begitu juga, Bapak Ibu semuanya. Adapun beberapa yang ini adalah istitsna, pengecualian. Tapi saya ingin mengatakan bahwa adat istiadat Islam sudah menjadi darah daging. Jadi orang yang membedakan, membenturkan, ini dia. Kalau ada nanti orang membeda-bedakan ini, membentur-benturkan ini, mungkin jadi dia baru lahir atau akalnya baru datang. Dan orang Minangkabau kalau cerita tentang akal itu mereka simple saja. Tidak ada akal, minum ayaka. Yang membedakan kita dengan hewan ini adalah akal. Kalau dibelah kepala merpati, dibelah kepala manusia, yang putih-putih dalam kepala merpati itu ada juga di dalam kepala manusia. Otak itu ada, tapi berfikir belum tentu ada. Makanya Al-Quran selalu mengajak kita berfikir. Nenek moyang orang Minangkabau berfikir bagaimana supaya orang adat tidak berkelahi dengan alim ulama tidak cekcok dengan adat. Akhirnya semuanya bangga dengan prestasi agama tanpa menghilangkan kebangsaannya. Puncak prestasi agama adalah ketika bisa menjadi imam Masjidil Haram, mufti mazhab Syafi'i, meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Di ujung namanya, saya pertama kali baca namanya waktu di Mesir. Biasanya huruf dalam satu kata bahasa Arab itu cuma 3. Pergi, dhahaba, makan, akala, minum, syariba. Ini banyak sekali hurufnya. Mim, non, kaf, ba, alif, waw, ya. 7 huruf. Rupanya maknanya Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Apakah kalau sudah menjadi imam Masjidil Haram tidak boleh bawa-bawa Minangkabau? Namanya tetap dipakai sampai hari ini, Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Apakah kalau sudah jadi orang Minangkabau beradat istiadat tidak boleh menjalankan agama? Prestasi tertinggi Imam Masjidil Haram. Sekarang banyak juga orang Indonesia ngaku jadi imam Masjidil Haram. Saya imam kemarin Masjidil Haram, talambe sholat berjamaah. Inyo jamaah inyo justru. Bukan imam itu, iko imam sabana-bana imam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Pak Rektor tadi? Jangan menjadi follower, tapi jadilah pemenang. Orang Minangkabau selalu menang. Menang itu bahasa Inggrisnya champion. Maka tadi saya datang di sini, saya diminta untuk menjadi pemenang, dikasih makan bubur champion. Supaya kau jadi pemenang, Abdul Somad. Jadi sejalan antara kata sambutan dengan banyak orang actionnya tak ada, hanya ngomong saja. Beliau enggak, action dulu baru ngomong. Jamaah, adik-adik yang dimuliakan Allah, kalian beruntung berada di kampus besar ini. 56.000 mahasiswa, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ini hanya dibuka 2 hari pendaftaran online. Ini yang bisa masuk kemari ini hanya orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Makanya ada yang online, ada yang offline, langsung 2 hari tutup penuh, full. Artinya apa? Minat masyarakat bil khusus Civitas Akademika begitu besar untuk melihat bagaimana sebenarnya perjalanan antara nation, kebangsaan dengan religion, agama. Maka jangan pernah benturkan itu. Jangan nanti adik-adik, saya NKRI, enggak sholat Jumat, NKRI. Aku ini Universitas Negeri Padang, betul? Tapi sholat subuh berjamaah setiap Jumat subuh, subuh berkah, subuh mubarakah, tak pernah putus bertahun-tahun. Ini bukan pondok pesantren, ini bukan Muhammadiyah, ini bukan Perti, Pak Ketua Perti hadir, ini bukan Nahdlatul Ulama, ini bukan Al-Jamiyatul Wasliyah, ini Universitas Negeri Padang. Tapi kajian ibu-ibunya yang katanya cantik di masa lalu, sekarang pun masih cantik juga, kata suaminya. Kajian subuhnya, jadi tidak bisa hanya berkata slogan. Makanya kalau sudah cerita tentang nasionalisme, Bung Hatta dari Belanda, bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya, tapi coba lihat rekaman beliau ketika menjadi imam. Pergilah ke rumah Bung Hatta, jangan menjadi orang Minangkabau setiap datang tamu, ke rumah Bung Hatta, Bapak Ibu, ke rumah Bung Hatta. Pernah masuk? Indah. Masuklah ke dalam, tengok bagaimana ini guru Bung Hatta. Siapa gurunya? Syekh Jamil Jambe, ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Buya Hamka itu dalam satu hembusan nafasnya, di sana ada religion, di sana ada nation. Jadi negeri ini salah satu yang memproklamirkan kebangsaannya adalah dari tanah yang bertuah dan beruntung. Beruntung Bapak Ibu menjadi orang Minangkabau. Orang yang di luar Pulau Sumatera, saudara kita yang ada di Makassar, Sulawesi, yang ada di Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana, Papua, itu mereka melihat saya sebagai orang Sumatera. Mereka tak tahu bahwa di Sumatera ini, dia tahu Sumatera Minangkabau. Maka waktu Ambo ke Sorong, sampai Ambo dari Sorong, mendarat pesawat di Sorong, lanjutkan ke Fak-Fak, sampai Fak-Fak bukan bahasa Inggris. Sampai ke situ, Ambo sagan lah sih, kok banyak orang nanti sini. Sampai ke situ saya lah Musabi. Sampai ke situ disebut tokoh masyarakat, Ustadz Somad, jangan merasa asing di sini. Kenapa Pak? Orang kampung Bapak banyak di sini. Si Ambo, orang kampung saya, tunjuknya tuh rumah makan Padang. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, sampai di Sorong turun disambui di anak-anak Papua, tari Papua. Sesudah itu diminta Ambo memijak piring gadang besar. Kalau tadi kan ketek, ini gadang. Nah, itu bedanya. Rupanya dari timur kan terbit matahari, Sumatera Barat. Jadi waktu di sana piring itu besar aslinya. Sampai ke ketek.
Makin ke barat kok makin ketek piring guru punya. Jadi di Sorong itu piringnya besar sekali, gambar burung kasuari. Ambo mencari, banyak juga makan gue kok. Dibisikkan, Pak, ini untuk diinjak. Kaki saya masukkan ke dalam, diinjak, disambutlah saya sampai ke mobil, mengetuk kaca. Apalah ketuk, buka apa? Ambo orang Payakumbuh. Bisa membawa diri. 30% yang belajar di UNP ini bukan dari bumi Minangkabau, dari luar. Tapi kita diajarkan di mana bumi dipijak, di sinan awak bakoda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ambillah adat istiadat bagaimana orang Minangkabau bisa membawa dirinya kemanapun dia pergi, dari Sabang sampai Papua, bahkan sampai ke luar negeri. Beberapa waktu yang lalu saya ada dikirim gambar Neil Armstrong sampai ke bulan. Di belakangnya ada rumah makan sederhana. Apalah orang. Saya sudah bertausiah ke mana-mana tempat, sampai di Melbourne. Habis itu kami ke Sydney. Bisik, Ustadz, Amboko dari Bukit Tinggi, Ambo generasi nangka duo kasiko, dan di sana mereka buat Surau Minangkabau Sydney. Ambo diminta untuk penggalangan dana. Judul lagunya tetap ya dana jo. Kenapa mereka bisa hidup di berbagai negeri belahan dunia ini? Karena adat dan agama yang mereka bawa sejalan dengan dirinya. Dari Pekanbaru mau berceramah ke Dumai, di pinggir jalan ada, ini cocok nih, nampaknya sesuai. Kemana kita? Ini saya suka sekali, ini warung rumah makan Sunda. Rumah makan Sunda. Sampai ke dalam, saya sapa lah, kumaha damang, Masya Allah. Habis itu makan, saya mau apa? Pepes. Selesai semua, udah selesai. Pas mau bayar, sabaraha, kata saya, sebantai ya Pak, kasihan kok. Kok makanan Sunda? Iya, tapi orang awak yang awak balaja ke Sunda itu bawa ke siko. Ini di jalan Subrantas, jalan lintas Pekanbaru Sumatera Barat, ada jalan Sukakarya. Kece ama Ambo, kawani Ambo membeli kursi jati. Iyalah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kursi ini piro? Nek iki 3 juta, nek iki 7 juta. Oh, wangel ya. Ora mahal ya. Ora iso. Wangel tenan iki nek untuk mbok iki, untuk mak saya. Lah turunlah harga. Ndak lama itu datang telepon. Yo sebentar ya udah gitu. Awak lama buat cakap Jawa gua. Ya sebentar dah. Ibu sebenarnya orang Minang apa orang Jawa? Amboko orang awak Pak Ustaz. Kalau orang awak mah bahasa Jawa dari tadi. Ya Ustaz bahasa Jawa, kami bahasa Jawa pula gitu. Bisa dia. Di mana-mana yang namanya marga Siregar itu sudah spesialisnya di bidang dinamo. Makanya ada Regar Dinamo. Kebetulan sahabat saya namanya Parlaungan Siregar, panggilannya Pak Ucok Parla. Nama saya ini Ucok Parla, tapi lama-lama bisa berubah Parla gitu. Satu hari Pak Ustadz, Pak Ucok ini udah meninggal, Allah maafillahu warhamhu. Suatu hari mobilku rusak Pak Ustadz, lalu nampak akulah Regar Dinamo, ku bawa lah ke situ. Biar Regar, apa kabar Regar? Keluar, tolong kau tengokkan dulu baterai dinamo kini Regar. Sebentar ya udah. Sampai hak paten Regar itu pun sudah diambil orang itu juga Pak Ustadz. Bapak Ibu, jadi adik-adik di sini jangan hanya cukupkan belajar hanya 2 SKS 16 tatap muka,
potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong ujian akhir semester, libur demam, sakit, asap, covid. Dapat apa kalian di sini? Silakan spesialisasi bidang apapun, tapi adat istiadat di sini yang bisa mengkombinasikan antara nation dengan religion. Ini harga termahal yang mesti kalian bawa pulang. Di sini ada kaum Tuo, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di sini ada kaum Mudo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tapi tidak pernah berkonflik. Ketika meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bersama dengan Inyak Jaho, Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, kata sambutannya disampaikan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari Muhammadiyah. Bisa berdamai mereka, damai. Apa yang tak bisa? Yang tak bisa ini satu prop, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sahabat dekat saya Perti, guru kami di Pekanbaru Riau, urang awak kok bisa sadonya Ustaz, kecuali C. Apa tuh Pak? Nyo ndak bisa main bola. Mengapa itu? Orang awak kalau main bola nyolah fokus, begitu dicaliaknya orang ramai ndak fokus ke tiang gawang. Caliak manggaleh awak lah di sini. Jadi semua yang saya sampaikan ini ada referensinya. Jadi adik-adik belajar di sini bagaimana berislam, bagaimana alim-alim ulamanya datang. Ada kerajaan Melayu namanya Kerajaan Asahan. Di situ seorang ulama muftinya di ujung namanya Al-Minkabawi, Minangkabau. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa. Oh, Ustadz kan datang dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Betul. Raja kecil dari Johor menyeberang ke Pulau Sumatera, singgah di Siak, dilantik oleh 4 datuk dari Minangkabau. 4 datuk inilah yang melantik sehingga muncul Sultan Siak Sri Indrapura Riau 1723. Sultan yang terakhir Sultan Syarif Kasim meninggal, tak punya anak laki-laki, maka tak ada sultan. Saya yang pergi ke Kalimantan, ada Sultan Al-Gadriyah. Saya pergi ke Sulawesi, masih ada sultan. Saya pergi ke Tidore, masih ada sultan. Lalu sebagai orang yang dari bumi Melayu Riau, saya jumpai salah seorang syarif. Syarif keturunan sultan. Kenapa kita di Riau tak ada sultan? Apa kata beliau? Sultan kita dulu dilantik 4 datuk dari Minangkabau. Kalau bisa Ustadz mendatangkan 4 datuk itu, insya Allah kita punya sultan. Apa maknanya? Asal usul muara, keilmuan, suku adat istiadat, agama dari sini. 3 hari yang lalu datang mahasiswa dari Brunei Darussalam membawa buku tebal Datuk Godam. Dari mana ini datang? Buka. Ustadz, nama saya di halaman sekian. Buka. Ini nama saya Pak Ustadz. Ini nama ayah saya, ini nama atuk saya, ini nama moyang saya, ini sama ini. Kami semua berasal dari Datuk Godam. Dari mana dia? Dari Pagaruyung. Artinya apa? Keagamaan, kebangsaan. Kalau mau kita bisa berdamai, maka belajarlah. Saya bukan jurusan itu Pak Ustadz, saya jurusan kedokteran. Memang ini dulu IKIP, lalu kemudian berkembang besar menjadi UNP. Semangatnya adalah guru, walaupun tidak semuanya guru dari fakultas kedokteran. Tapi jangan lupa, pasien itu sembuh bukan karena obat, tapi karena dokternya. Yang ngomong ini bukan saya, dokter. Saya Pak Ustadz, kalau ada pasien datang, saya ajak cerita, ngobrol, lupa dia minta resep, sehat. Dokternya di Batam. Jadi sebetulnya orang sakit ini Pak Ustadz karena tak sempat bercerita. Dia cerita ke istrinya, dipoto sama istrinya. Ini orang terlalu banyak masalah, diposting pula, di komen orang di FB, kesian. Sekarang kita sedang berada pada silent generation. Saya dikirim foto kakek, nenek, ayah,
ibu, anak, menantu, cucu duduk di bawah, datang satu pembantunya moto dari atas, di postingnya silent generation, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Di pesawat yang sama, di airport yang sama, jam penerbangan yang sama, sama-sama delay di airport. Yang sebelah tak tahu menahu tentang yang samping, sibuk dengan temannya nun yang jauh di sana. Dan andai berjumpa dengan teman yang jauh itu pun tak seakrab itu, dia akan cari yang jauh lagi. Ada apa dengan komunikasi kita? Jadi banyak orang heran ke ambo, asal basuo mau aja orang, Ustaz orang mah ambo dari Riau, oh lancawana baso Minang Ustaz, makonyo makan randang ke si ambo. Kenapa? Sebab saya kalau jumpa orang Minangkabau, dia tetap menggunakan bahasanya, walaupun bahasa Indonesianya tetap lancar. Sebab apa? Sebab bahasa mengakrabkan, mendekatkan, sehingga orang merasa tak berjarak lagi. Laikan aja Ustaz Somad, oh dah kek bana balanci-lancian ada pur rumah awak ke rumahnya. Ada keakraban, tak ada batas. Ketika orang memakai bahasa yang terlalu tinggi, maka satu keyword, kata kunci yang saya ambil dari Pak Rektor, Ustadz Somad menyampaikan sesuatu simple, sederhana, mudah difahami orang. Saya pun baru sadar sekarang sudah di UNP ini. Banyak orang berbicara jelimet, ribet, ruwet, sulit, payah, dan saya mengalami itu dalam salah satu seminar internasional, pembicara dari luar negeri. Saya bawa laptop, saya terus download gratis wifi, download buku-buku kan. Kawan sebelah ini nanya, mengerti wang apa nanti kecek indah mangawak mengangguk apa lu salahnya sih ambo. Mangawak ndak paham inyo mengecek, sebab inyo profesor kisah. Sebab inyo profesor tu lah aku ndak paham, alun sampai kaji awak ke situ lah itu. Mohon maaf Pak Prof. Saya ingin kita biarlah ilmu kita ke langit, kita turun ke bawah tetap pakai bahasa orang bumi. Jangan mentang-mentang kalian sudah S1, S2, S3 dari UNP, pulang ke kampung masyarakat diminta kultum dalam rangka rekonstruksi bagaimana dominasi. Pulang ke rumah sama amakku ditanya deh apa di rumah, kecek anak UNP tadi entah terasi entah apalah keceknya. Silakan kalian punya ilmu langit, tapi setelah turun ke bawah pakailah bahasa bumi. Makanya mesti membaur dengan masyarakat, jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Maka bermasyarakat. Saya ketemu dengan bapak-bapak, anaknya pulang dari Amerika, dia suruh buka rumah makan, satu bungkus 6.000, modalnya 10.000. Anak saya Pak Ustadz baru pulang, saya suruh buka rumah makan, kau buat jual rumah makan hanya 6.000, modalnya Pak 10.000, rugilah. Saya mau mengajarkan ke anak saya bagaimana harga uang dan bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Sekarang komunikasi ini yang jadi masalah, angku, sombong. Saya dengan Pak Rektor dari mulai datang disambut, saya tidak merasa ada berjarak dengan beliau. Komunikasi, lagi-lagi komunikasi. Ustadz Somad, kadang kita ada ketemu orang, satu kita jawab setengah dari dia. Apa kabar Pak? Gitu. Nggak ada pangkalnya ujung. Jadi awak pun sungkan, segan itu. Jadi komunikasi ini mesti dijaga dengan baik. Terserah. Saya yakin dan percaya adik-adik dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang nanti akan menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Obat itu hanya menyembuhkan 20%. Yang 80% itu apa? Komunikasi yang baik. Seorang dokter umum kalau dia praktek ramai sampai ke depan rumah kursi disusun. Suatu hari dokter umum sakit, rupanya dokter ini bisa juga sakit, digantikan oleh menantunya yang dokter spesialis. 2-3 orang datang,
Pas ditanya pasien, kami tak mau tahu mau spesialis, yang penting dengan bapak tuh kami nyaman. Komunikasi. Apa kata jamaah kita yang dokter? Saya Ustaz kalau ketemu, apa kabar bapak? Gimana keadaan? Bapak mudah-mudahan sehat senantiasa. Kalau kalian datang habis sholat duha, bercahaya mata karena zikir dan doa, habis baca Quran, ada auranya. Manusia ini bukan mesin. Banyak sekarang dianggap manusia ini, kita masih keturunan Nabi Adam, belum ada lagi kelanjutan Transformer dan Robocop. Maka hadapilah dia dengan bahasa manusia. Makanya Islam mengajarkan kalau berjumpa itu, baru berjumpa udah didoakan dengan 3. Assalamualaikum, selamat umurmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu, kasih sayangmu. Wabarakatuh, Allah menurunkan keberkahan untukmu. Ini tak ada di tempat lain. Good morning, paginya good, siangnya, tapi kita tetap pakai itu. Kita hanya ingin mengatakan, orang yang mengatakan innal kalama la fil fuadi, kalam itu letaknya di sini. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, lidah diciptakan untuk mewakili apa yang ada di sini. Jadi kalau ada orang bicaranya kasar, maka di dalam itu sesungguhnya lebih kasar. Karena ini hanya mewakili yang ada di sini. Semuanya berawal dari rasa. Tapi rasa, saya tak tahu apa rasa ibu dan rasa bapak sekarang. Maka kita perlu kata untuk mewakili rasa. Tapi kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai diungkapkan pun semua kata pasti banyak yang berdusta. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Maka adik-adik sekalian, banyak orang sekarang pintar merasa, sedangkan yang diperlukan adalah bukan pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Saya tahu waktu saya udah hampir habis. Ustaz tahu dari mana? Itu kan ada jam Ustaz. Tadi saya mulai jam 9:30. Saya dikasih waktu Dr. Hanif 40 menit. Sekarang sudah jam 10 lewat 5. 5 menit yang terakhir. Kebangsaan dan agama tak bisa dipisahkan. Tapi kita berdasarkan negara Pancasila. Buka sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah. Lihatlah bagaimana bangsa ini dibangun. 10 November hari pahlawan. Betul, 10 November hari pahlawan. Maukah pahlawan itu mati meninggalkan anak, harta, istri, bergelimang darah? Tidak mau. Lalu kenapa mereka mau berjuang untuk negeri ini? Karena tanggal 22 Oktober mereka mendapatkan resolusi jihad dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dari Jombang, kampung istri saya. Artinya apa? Artinya bergabung antara agama, bangsa, maka jadilah negeri ini. Maka yang sudah bersatu ini jangan lagi kita kotak-kotakkan. Kalau kita sudah paham, siapapun yang mau memecah belah kita tidak akan bisa. Dan alumni-alumninya itu yang hadir ke depan adalah datang dari UNP ini, insya Allah. Jadi kalau kita lihat lagu, jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, habis itu lagu Mars UNP. Kata-kata yang saya ingat di situ adalah setelah Universitas Negeri Padang, habis itu ada pucuk-pucuk apa tadi? Pucuk-pucuk atau apa? Pokoknya pucuk-pucuk lah. Pucuk itu saya pernah mengatakan, Prof, saya ini udah putus asa. Kenapa? Akarnya sudah dimakan ulat, daunnya sudah dimakan wereng, buahnya sudah diserang hama. Lalu kata si Prof, ada satu yang belum Ustaz, apa? Pucuknya. Dan hati-hati, ulat paling suka pucuk. Pucuk di atas ini, pucuk. Dan pucuk-pucuk itu dijaga di UNP ini. Masjidnya tegak, megah. Jadi kalau ada anak UNP tidak sholat, itu dosanya 27 kali lipat.
karena masjidnya ada. Tapi kita tidak paksa saudara kita yang tidak seagama untuk sholat. Masalah hubungan sosial, bertetangga, berkawan, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz Somad, ini kan mau hari raya kurban, saya kebetulan satu kos-kosan sama kawan saya tak Islam, saya kasih daging apa enggak Pak Ustaz? Kasih, atau lemaknya aja Pak Ustaz. Jangan sampai mentang-mentang nyonda Islam dibuka gazebo saya isi. Ya Rasulullah, ummi qadimat, emak saya datang, dia tak Islam, afa ausiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Menyambung silaturahim dengan orang tak Islam. Afa u'tiha, boleh aku kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Maka berdasarkan hadis ini, kata Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Atiyah Sokor, boleh memberikan kurban untuk orang yang tak Islam sebagai hadiah. Jadi tidak serta-merta ambil golok potong kurban, yang tak Islam pancung kepalanya. Ini datang dari mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang menjadi rahmat, bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin. Datang orang membawa kambing, ditariknya kambing, dijatuhkannya kambing ke tanah, diasahnya pisau di depan mata kambing. Nabi mencaliaknya, berang Nabi, aturidu antumitaha mautatin, kau membuat kambing ini mati berkali-kali, kata Nabi. Tidak boleh mengasah pisau di muka mata kambing. Ajaran Islam, asah di belakang. Idza dzabhtum fahsinu dzabhah, kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya tajamkan. Wal yurih dzabihatahu, binatangnya mati tenang, berperi perkambingan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini agama yang ekstremis, Islam menghantam, menghancurkan semua peradaban, negeri terbesar di dunia Muslim Indonesia, tapi objek wisatanya Candi Borobudur. Ustadz Somad belajar di Mesir, tapi objek wisatanya Sphinx, piramid. Tak sanggupkah Khulafa Rasyidin Umar bin Khattab mengirim ratakan? Sanggup. Tak sanggupkah Al-Azhar mengeluarkan fatwa? Sanggup. Sebelum kita naik ke atas bukit Tursina, di bawah ada satu gereja tua namanya Saint Catherine. Saint perempuan suci, Catherine karena dia lari untuk mencari perlindungan. Sampai hari ini gerejanya tetap terjaga, terpelihara. 6% penduduk Koptik, dan kami menyewa rumah. 3 tahun ambo tinggal di rumah. Tuan rumahnya namanya Baba Yosef Hanna, Kristen Ortodok Koptik. Membayar sewa rumah, ambo nandai kate. Ananda, ana musab bisaratan, saya kena penyakit kanker. Kata dokter saya mesti operasi, maka sewa rumah nih mohon maaf saya naikkan. Lalu kata kami, kalau baba kena kanker, kami pun kena kanker. Sebab krisis moneter, dolar naik 20.000, tidak ada piti. Kalau naik sewa rumah mohon maaf kami angkat baju-baju kami pindah. Lamonya taman nuang, tidak jadi naik sewa rumah. Biarlah ambo tahankan sakit kau. Sampai ambo pulang 2002 bulan November, masih rumah tujuh dipakai untuk kawan-kawan belajar. Kau rumah kami di bawah tampek jual bareh, telur ayam. Suatu ketika ambo diimbau dek nan punya warung kau. Abdul Somad, aku datang. Jaginya talu ayam cie. Ada apa? Patang angku bali talu siko ambo agi ampe. Setelah ambo hitung rupanya 5. Bali apa lain? Bali mel kata ambo. Mel, mim, lam, ha, itu garam. Mel diaginya susu. Disangkonya milk. Kami bertetangga, kami bersahabat, kami berkawan. Jangan pernah mau diadu-adu, diobok-obok, diadu domba. Insya Allah
itu akan bisa. Kenapa? Karena alumni UNP sudah merasakan pertemuan antara nation dengan religion itu, insya Allah. Adapun adik-adik sekalian, jangan sia-siakan waktu kesempatan selama belajar ini, secepat-cepatnya. Saya sampai ke Mesir 5 September 98, menyelesaikan S1 bulan Juli 2002. Selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Maka saya kalau ketemu sama mahasiswa, semester berapa dek? Semester sampai balik. Ambo dosen ambo orang Arab, kitabnya bahasa Arab, sampai tahun ndak pernah pulang ke kampung. Jangan habiskan waktu, luar biasa. Mahasiswa Indonesia di Mesir zaman saya 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300. Jadi saya memang diuntungkan. Itulah maka selama S1 saya tak pernah pacaran. Persaingan ketat. Ustaz Somad, kasih kami tips gimana supaya fokus belajar. Agak 5 atau 6 tips Ustaz. Cie tips. Apa tipsnya? Jangan minta kirim duit dari kampung, insya Allah fokus. Saya sudah merasakannya. Lai duit waang di Kairo kece ama ambo duit mak dari mana makan beasiswa ambo dari Al Azhar 162 pon, 50 pon untuk makan, 50 pon sewa rumah, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon simpan dalam buku, mana tahu sakit perut, mencret, demam. Namun meminta pitih ke kampung indah. Oh, karena Ustadz orang susah, ambo indak susah. Waktu krisis moneter ambo berangke 2-3 batang sawit ada di kampung berangke. Musim haji dari terusan Suez ke Kairo 7 jam naik mobil, dari terusan Suez ke Jeddah 2 hari 2 malam dipukul ombak, dihempas gelombang, sampai di Makkah. Di mana laloknya? Masjidil Haram, tidak ada hotel. Ditulis kawan kami dalam buku bestseller hebat Dr. Agu Irawan, pengalaman haji backpacker, padahal dulu haji gelandangan. Lalok di Masjidil Haram jam 3 lah bangun. Siapa menjago kenapa? Tukang karpet. Haji roh. Turun dari atas Masjidil Haram, turun ke bawah, rupanya kawan nan di toilet lah, lalok lah tanang saja di toilet. Jamaah haji yang paling kami rindukan pertemuannya adalah jamaah haji dari Minangkabau. Kenapa begitu Ustadz? Dari mana? Kami dari Kairo, mak. Sebentar ya, keluar randangnya. Keluar randang. Kami pun tinggal Bali, nasi 2 rial. Rialen. 2 rial nasi, bukalah plastik sampah itu di muka halaman Masjidil Haram, dituangkanlah nasi tadi, dibukalah randang tadi. Begitu randang dibuka, tak cirilah merpati dari atas. Pas ke topi kawan ambo tuh, sama warnanya aja warna randang kok. Dek awak lapa habis. Kini yang kapalonya kanai ciri itu jadi pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, orangnya berwibawa di muka-muka santri. Waktu ambo datang ke situ, kamu sehat, mau ceritakan dulu waktu itu. Sesuatu yang dulu menyakitkan sekarang indah guys, luar biasa. Sesudah itu ambo lanjutkan S2 ke Malaysia. Kenapa ke Malaysia? Di Indonesia banyak bisa karajo mencari pitih. Di Bali lah sepeda motor. Sepeda motor kok unik, kalau digas laju lampunya putih, kalau pelan mesinnya mati. Maka yang paling pandai menjaga kestabilan itu ambo, karena ambo terlatih. Diparkir di tampenan paling jauh supaya tidak nampak cewek.
fokus saja belajar. Masalah cewek-cewek ini nanti akan berdatangan dengan sendirinya. Walaupun ambo kola tuo kurui kariang hitam, cobalah calialah di komen-komen Instagram ambo yang 7 juta tuh. Nah, makasih ambo kalau belum follow lah. Cobalah cari di YouTube itu komen orang tuh, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Lah jale awak babini beranak. Artinya apa? Adik-adik fokus saja belajar, tidak usah terlalu dipantiangkan niko. Insya Allah. Ustaz dulu cita-citanya apa? Ambo tidak pernah bercita-cita jadi profesor doktor, tidak. Cita-cita ambo sekolah dengan benar, dapet karajo, menyenangkan amak. Kata kunci keywordnya cuma amak. Mak, ekor rumah untuk amak. Wang tinggal di mana? Ambo beko, ambo buat rumah ketek-ketek. Wang tak tinggal di siko? Indah. Manga? Kalau ambo tinggal di siko, jo bini ambo, beko amak maraso menumpang di rumah kami. Oh, jadi ambo di rumah ambo, jo bini, jo anak ambo, kami datang bertamu, amak tuan rumahnya. Galaknya. Oh, kata. Ambo bawanya ke situ tanggal 6 baleh hari Sabtu, hari Ahad 7 baleh ambo pai ke Madura, hari Senin tanggal 8 baleh Maret 2009 baleh meninggalnya. Maka sampai kini rumah itu indah ambo tempati, ambo tulis di pintunya rumah amak. Satu orang nanti agi makan, agi minum, mengalir pahalanya ke almarhumah. Yang lain-lain itu datang menyusul. Senangkan ibumu, maka rezekimu seperti rezeki raja-raja. Senangkan ibumu, ayah senangkan jo. Jangan beko sudah iku ayah enggak lo diagiannya. Beko ditanya apa enggak? Senangkan ibumu, lupa ayah yo jo apa ya jo. Senangkan. Kalau senang amak, insyaallah. Raso-rasonya wakatulah habis. Habislah korupsi waktu. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan. Nanti kita sambung di dialog. Saya kembalikan ke moderator. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.